Halo seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Sahabat-sahabat KD, sahabat-sahabat Kong Danuji, pagi ini kita ketemu dengan suasana hiruk pikuk di Kabupaten Pati, 13 Agustus. Mulutmu adalah harimaumu yang akan bisa menelanmu, menerkammu. Lidah lebih tajam daripada pedang yang terhunus. Gara-gara Bupati Sadewo bilang, jangankan 5.000, 50.000 saya tidak akan mengubah kebijakan. Meskipun pada akhirnya tidak jadi menaikkan BB, mengembalikan orang-orang yang sudah membayar kelebihannya dan minta maaf, tetapi rakyat, tetapi Punokawan, tetapi Semar, Petruk, Bagong, Gareng terlanjur marah. Datang hari ini ke alun-alun Kabupaten Pati mengatasnamakan diundang, bisa saja 50.000 lebih. Tuntutan bergeser, tidak lagi batalkan atau turunkan kenaikan BBB yang tadinya awalnya 250%, tetapi sekarang bergeser menjadi Sadewo harus turun. Padi, jodoh, rezeki memang Tuhan dan memang Tuhan. Tetapi di Kabupaten Pati nasib Sadewo ditentukan hari ini. Bagaimana ekskalasi daripada demo yang mendapatkan support daripada masyarakat luas karena gara-gara kata-kata arogansi. Maka hati-hati para pejabat publik, perbaiki public speaking, perbaiki bahasa. Kadang-kadang rakyat itu memang butuh dinina bubu, butuh kata-kata halus. Pada saat kampanye boleh saja kita mau mengangkat Mobnas, mobil nasional SMK sampai 2002 periode. Apakah mobil SMK terwujud? Tidak. Yang terpenting adalah persuasif dengan bahasa yang santun. Maka benar Pak Nusron Wahid minta maaf, benar sempat keplese mengatakan tentang tanah yang tidak dipakai, tanah yang dianggurkan, menyusul kebijakan PPATK yang terkait dengan rekening-rekening diblokir karena tidak aktif, termasuk rekening-rekening daripada uang yang mau dipakai untuk membangun masjid. Ini harus tetap bisa diurus, terutama uang-uang yang akan untuk kebutuhan rakyat, kebutuhan sosial. Ini harus tetap bisa diurus, jangan diblokir, jangan dirampok. Negara hadir melindungi rakyat. Kalau rakyat sudah bergerak, maka suara rakyat ini adalah bahaya. Karena suara rakyat adalah suara Tuhan, dan Tuhan adalah menentukan segala hal, termasuk nasib para pejabat. Kita lihat Gubernur Jawa Barat pada saat duwe gawe mantu terjadi, saya tidak mengatakan siapa yang salah, urusan salah benar itu nanti biar menjadi bahan penyelidikan polisi, dan menyatakan benar dan salah adalah kewenangan daripada para hakim. Karena hakim adalah diberi amanat wakil Tuhan di dunia. Dia juga harus adil. Kalau dia tidak adil, maka dia akan berhadapan dengan rakyat lagi. Bagaimana menjawab pertanyaan nasib Sadewo nantinya ke depannya, turun apa terus? Maka itu kembali tergantung pada ekskalasi demo hari ini. Satu hal yang Kong Danuji ingatkan bahwa
jangan sampai menjadi presiden buruk, bahwa ketika rakyat sudah marah terus main hakim sendiri. Ini pun tidak boleh. Memang suara rakyat suara Tuhan, tetapi rakyat tidak boleh anarkis, rakyat tidak boleh main hakim sendiri, rakyat tidak boleh menurunkan menaikkan bupati seenaknya. Kita adalah negara hukum, ada konstitusi. Maka kalau mau melengsarkan bupati, melengsarkan gubernur, itu harus menggunakan mekanisme konstitusional. Jadi ini sekaligus tidak ngentai semangat daripada dulur-dulur padi yang mau berbondong-bondong berdemo, tidak. Tetapi rakyat harus mulai juga sadar bahwa tidak bisa menurunkan bupati hanya karena demo satu hari. Tidak bisa. Tetapi juga saya mengingatkan kepada para aparat, para bapak polisi, bapak tentara, panjenengan adalah juga lahir dari rakyat, digaji dari uang rakyat. Harus persuasif, jangan sampai ada korban. Sekali ada korban, maka ini akan menjadi pemicu demo yang lebih besar dan menjadi kemarahan yang lebih besar. Jadi buatlah suasana kondusif. Kita berharap para rakyat yang demo juga memiliki kesadaran bahwa demo adalah sekedar menyampaikan aspirasi. Oke, tidak suka sama Bupati Sadewa, monggo, itu hak asasi, hak demokrasi, tetapi disalurkan melalui mekanisme konstitusional. Nah, demikian kita yakin Pak Prabowo itu orangnya bijak. Ketika rasa keadilan mencederai Tom Limbong dan kawan-kawan, sekian narapidana atau orang yang bersengketa di depan hukum ini mendapatkan amnesti, abolusi, gerasi. Contohnya Tom Lembang, Hasto Kristianto. Demikian juga ini ketika Silpister sudah inkrah, sudah ada keputusan kasasi, mestinya dihukum. Kalau kejaksaan tidak segera mengeksekusi, ini juga menjadi presiden buruk. Jadi silahkan mendapatkan amnesti atau abolasi, ya, atau mengajukan PK, tetapi eksekusi itu harus dilakukan. Setelah itu ada mekanisme lagi. Nah, hal demikian saya yakin adalah mendapat perhatian daripada Presiden Prabowo. Karena contoh, ketika kasus gas LPG, Pak Bahlil punya kebijakan yang kemudian ditentang oleh sekian masyarakat luas. Langsung Pak Prabowo memerintahkan bahwa gas LPG kembali dinormalisasi. Nah, ini adalah pemimpin yang mendengar suara rakyat. Demikian dulur-dulur padi, semangat. Pak Sadewa juga begitu, berserah diri kepada Allah, perbaiki public speaking. Jadi bahasanya itu, kalau memang 14 tahun tidak naik PBB, ngapain selama ini? 2 tahun naik sedikit demi sedikit. Ketika masyarakat terjepit ekonomi seperti ini, kemudian tiba-tiba dinaikkan 250. Ini adalah sebuah kebijaksanaan yang tidak menyentuh empati daripada masyarakat. Walaupun ini benar, menaikkan pajak agar PAD naik, agar pembangunan honorer bisa digaji, pegawai-pegawai honorer bisa digaji, bisa berjalan. Ini tidak melanggar pasal undang-undang, tetapi ini mencederai penderitaan rakyat. Suasana terjepit, pajak dinaikkan. Ini loh. Jadi mending step by step, itu kan tidak mengagetkan masyarakat. Oleh bikin hal-hal yang viral seperti Deddy Mulyadi boleh, tetapi hal-hal yang lebih baik, yang menyentuh, yang membantu masyarakat kecil, ini luar biasa. Ini adalah satu kebijakan-kebijakan yang akan mendapat simpati daripada masyarakat. Begitu ada kejadian kemarin Dwi Gawe Mantu, kemudian ada korban 1 polisi dan 3 warga, yang ini adalah insiden yang tidak disengaja dan tidak diharapkan oleh semua pihak. Beliau KDM langsung minta maaf, memberi santunan. Rakyat tidak tercederai. Ini pelajaran penting untuk Bapak Bupati
Sadewa yang akan diikuti tentu menjadi bahan perenungan, menjadi literasi daripada para pimpinan daerah yang lain, bahwa mulutmu adalah harimaumu dan lidah lebih tajam daripada pedang. Lebih baik kata-kata manis untuk masyarakat, syukur bagi kalau kata-kata manis itu benar-benar terrealisasi. Ini sekaligus mengingatkan para bapak bupati, bapak gubernur yang punya janji-janji pada saat kampanye, implementasikan, nyatakan. Semangat merah putih menjelang proklamasi, mudah-mudahan semangat yang dibangun oleh Presiden Prabowo kita memadukan seluruh kekuatan elemen masyarakat ini menjadi sesuatu yang membuat Indonesia ke depan makin maju. Kita menggapai Indonesia emas. Dirgahayu 80 tahun Indonesia merdeka. Jayalah terus. Salam sehat.